Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini dengan materi yaitu laju reaksi. Yang C yaitu persamaan laju reaksi. Reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Nilai persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ya, di mana V adalah laju reaksi satuannya molar per second, K itu adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, X dan Y adalah orde. X orde terhadap A, Y orde reaksi terhadap B. X tambah Y disebut dengan orde total. Nah, jika biasanya untuk mengetahui rumus laju reaksi ini berdasarkan dari data percobaan. Di mana jika data percobaannya diketahui nanti dicari V, makanya menggunakan rumus ini. Kadang-kadang diketahui adalah waktu dari data percobaan. Maka V itu adalah V sama dengan seperti V sama dengan 1 dibagi waktu. T adalah waktu. T ini bisa dalam keadaan T karena molar per second, wajib di sini T di sini adalah dalam keadaan second. Orde reaksi adalah X dan Y ya. Pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat suatu reaksi. Jadi bukan koefisien. Orde reaksi tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tapi dari data eksperimen ya. Jadi dari data percobaan. Orde reaksi biasanya merupakan bilangan bulat positif namun dapat bernilai pecahan 0 atau negatif. Macam-macam orde. Macam-macam orde ya. Yang pertama yaitu orde reaksi 0. Grafiknya seperti ini. Jadi dia konstan. V sama dengan Kx pangkat 0 ya. Pada orde reaksi 0 laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Jadi berapapun zat yang ditambahkan tetap reaksinya lajunya sama. Yang kedua laju orde reaksi 1. Orde 1. V sama dengan K pangkat X pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Gambar grafiknya seperti ini. Pada orde reaksi 1, pertambah laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi. Apabila konsentrasi reaktan orde 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N pangkat 1 lebih besar. Misalnya, konsentrasinya dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi menjadi juga 2 kali. Dinaikkan 3 kali, laju reaksi juga menjadi 3 kali. Berikut orde ketiga, ya. Orde reaksi 2, ya. Orde reaksi 2 grafiknya seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Apabila konsentrasi suatu reaksi orde reaksi 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksi adalah N pangkat 2 lebih besar. Misalnya, konsentrasi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi menjadi 2 pangkat 2, berarti 4 kali. Jika konsentrasi dinaikkan 3 kali, maka 3 pangkat 2, 9. Laju reaksi menjadi 9 kali. Contoh, tentukan orde reaksi total dari persamaan laju reaksi berikut. V sama dengan K kali A kali B. Karena tidak ditulis biasanya 1 pangkat 1, makanya dapatlah orde totalnya adalah 2. Kalau per, berarti 1 dikurang 1, 0. Kalau ini 2 ditambah 1, jadinya 3. Kalau ini min 2 tambah 1, jadinya min 1. Konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi atau K ya, adalah tetapan yang harganya tergantung kepada jenis pereaksi, suhu, dan katalis. Harga konstanta laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Makin cepat reaksi berlangsung, maka harga K semakin besar. Berbanding lurus dengan perubahan suhu. Makin tunggu suhu, maka harga K maka semakin besar. Contoh, orde 0, K-nya seperti ini ya. Tadi satuan orde 0 adalah molar per second atau molar second min 1. Orde reaksi 1 itu second min 1 saja. Harga reaksi orde 2, molar min 1, second min 1. Reaksi orde 3 yaitu molar min 2, second min 2. Yang penting nanti lihat tergantung kepada rumus dari senyawa atau data percobaan tersebut. Bagaimana cara menentukan orde pada hasil percobaan berikut? Pada suhu 273 derajat Celcius, reaksi 2NO2 tambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Dari reaksi diperoleh data sebagai berikut. Konsentrasi NO, konsentrasi Br, dan laju reaksinya. V adalah laju reaksi. Tentukan orde, rumus persamaan, harga dan satuan K, laju reaksi jika Br2 sama dengan NO2 sebesar 0,2 M. Langkah pertama untuk menentukan orde A, orde masing-masing, yaitu
orde NO dan orde BR. Untuk menentukan orde NO ya, untuk menentukan orde NO, ya, untuk menentukan orde NO kita lihat BR yang sama. Kita lihat BR yang sama. Nah, ini kan yang ini sama yang ini. Kita lihat BR yang sama. Nah, lalu kita bagi. Boleh atas bagi bawah, boleh bawah bagi atas. Kalau saya ini bawah bagi atas berarti 0,2 dibagi 0,1. 0,2-nya di sini, 0,1-nya dari sini. Ya, sesuai dengan yang kita coret. Jangan lupa kita pangkatkan dengan X ya. Sama dengan, kita lihat yang ini karena ini bawah bagi atas, ini juga harus karena bentuk V, diketahui V, juga bawah bagi atas. Berarti 24 dibagi 6. 2 bagi 1 dapat 2 pangkat X sama dengan 24 per 6 dapatlah 4. Sehingga nilai X sama dengan 2. Jadi ordenya adalah 2. Orde untuk NO adalah 2. Kita cari lagi orde BR ya. Untuk menghitung orde BR2. Nah, untuk orde BR2 kita lihat NO yang sama. Ini ada 3. Kita pilih 2 saja dengan syarat di mana BR-nya tidak boleh sama. Yang sama hanya boleh NO. Kita pilih ini. Berarti ini ya. Ini yang kita pakai. Berarti yang kita pakai adalah bawah bagi atas, boleh atas bagi bawah ya. Kalau saya biasanya bawah bagi atas. Pangkat Y lagi sama dengan ini 24 per 12. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 2. Berarti Y berapa? Jadi jawabannya adalah 1. Dah, terjawablah pertanyaan untuk nomor A. Kemudian kita masuk untuk yang B. B, rumus persamaan lajunya. Tinggal kita masukkan V sama dengan K kali konsentrasi NO, karena di situ NO kali konsentrasi BR2. Nah, BR2 karena yang cuma masuk di sini NO dan BR. Ingat, selalu di reaktan saja. Di produk tidak mempengaruhi dalam rumus laju reaksi. Inilah lihat, NO pangkat berapa tadi? NO X-nya dapat 2. Kita kasih 2. Sedangkan BR dapat 1. 1 biasanya tidak ditulis. Jadi, V sama dengan K kali NO pangkat 2 BR 2. Ya, itu dapat. Kemudian C. Harga K dan satuan. Kita balikkan saja. Berarti untuk mencari K sama dengan, berarti V dibagi konsentrasi NO kuadrat dikali BR pangkat 2. Nah, kita masukkan angkanya V. Nah, untuk mencari nilai K, pilihlah konsentrasi yang paling kecil ya. Pilihlah konsentrasi yang paling kecil. Yang paling kecil adalah yang pertama ini. Ini yang konsentrasi 0,1, 0,05. Berarti V-nya berapa? V-nya 6. Berarti di sini 6 dibagi NO-nya dipangkatkan 2. Berarti 0,1 pangkat 2 dikali WR-nya 0,05. Berarti 0,05. Oh, sorry ya. BR-nya tidak pangkat ya. BR-nya tidak pangkat. Nah, BR-nya tidak pangkat. Berarti kita kalikan. Sehingga didapatkan nilai sebesar, dapatlah nilainya sebesar 12.000. Jadi nilai K adalah sebesar 12.000. Nah, kalau untuk satuan, langsung saja masukkan satuannya ya. Kalau untuk nilai satuan, K sama dengan, nah, kita masukkan nilai satuannya. V itu satuannya adalah molar per second. Kemudian NO satunya M. M karena ini pangkat 2 juga harus pangkat 2. BR pangkat satunya M, cuma tidak ada pangkat, berarti M saja. Nah, kita coret mana yang perlu. Jadi 1 sama-sama 1 ya. Jadi rumusnya M-nya naik ke atas sehingga rumusnya menjadi naikkan ke atas M-nya M-2 S, ini per S atau S-1. Jadi rumus untuk harganya satunya adalah M-2 S-1. Nah, baru kita jawab pertanyaan yang D ya. Untuk pertanyaan yang D. Laju reaksi jika BR2 sama dengan NO2 sama dengan 0,2. Artinya ada di sini katanya 0,2, di sini 0,2.
berapakah di sini? Nah, itu kalau di dalam soal seperti jika ini 0,2, 0,2 berapakah lajunya? Nah, kita masukkan gunakan rumus yang B. Jadi, V sama dengan K kali konsentrasi NO kuadrat dikali BR2. Nah, kita masukkan. K angkanya adalah sebesar 12.000 kali NO 0,2 pangkat 2 dikali BR. BR-nya 0,2. Sehingga didapatkan hasil sebesar satuan tetap adalah molar per second. Nah, kita cari. Sehingga didapatkan nilai 96 molar per second. Jadi terjawablah pertanyaan yang A, yang B, yang C, dan D. Ya. Contoh soal kedua. Perhatikan data berikut. Konsentrasi N2, H2, dan waktu satuannya adalah S. Waktu itu adalah, dia adalah T. Ya, tadi diketahui adalah V. Pertanyaannya hampir sama di sana. Cuma di sini adalah X. Berarti kalau jika diketahui X, berarti ini yang jadi pertanyaannya nantinya. Jadi data ini tidak boleh digunakan untuk dalam percobaan. Nah, kita lihat untuk yang A ya, untuk pertanyaan yang A. Untuk mencari, kita lihat dulu untuk mencari orde N2, H2 yang sama. H2 yang sama yang ini kan, tapi X tidak diketahui, tidak bisa. Jadi gunakan cuma 1, 2, 3, tidak ada yang sama. Jangan cari itu terlebih dulu. Carilah yang orde H2 ya. Orde H2. Lihat N2 yang sama, N2 yang sama ini. Berarti kita bagi. Berarti ini adalah berarti 0,08 dibagi 0,01 dipangkatkan dengan, berarti ini kita pangkatkan X, ini pangkat Y ya nantinya ya. Pangkat Y sama dengan, nah, kalau untuk waktu tadi bawah bagi atas, tiba di waktu harus atas bagi bawah. Kita balikkan, karena waktu V sama dengan seper T. Ini kebetulan angkanya yang sama, makanya tidak terlihat. 8 pangkat Y sama dengan 1. Sesuatu yang dipangkatkan hasilnya 1 adalah, Y-nya adalah 0. Ya, jadi orde H2 adalah 0. Kemudian baru kita cari adalah orde N2. Orde N2, lihat H2 yang sama tidak ada ya. Dengan syarat orde N2 di mana kita lihat adalah di mana yang N2-nya tidak boleh sama. Jadi kita gunakan yang ini saja ya. Berarti yang 0,08 dibagi 0,02 dipangkatkan dengan X ya dikali. Nah, ini 0,04 dibagi 0,08. Tadi pangkat Y sudah ada ya. Pangkat 0 sama dengan kita, karena ini bawah bagi atas, ini bawah bagi atas, kalau di waktu harus dibalikkan atas bagi bawah, yaitu atas bagi bawah, berarti 32 dibagi 2. Nah, baru kita hitung. Kita lihat, 8 per 2 berarti dapat 4. Sesuatu yang dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. 8 per 2 dapatlah 4. 4 pangkat X kali 1 sama dengan 32 bagi 16. Berarti 4 pangkat X sama dengan 16 ya. X sama dengan, berarti X nilainya adalah 2. Jadi jawaban X adalah 2. Jadi orde H2 0, orde adalah 2. Sehingga kita dapat membuat rumus ya. Rumus untuk pertanyaan yang B ya. Orde totalnya 0 tambah 2 berarti dapatlah 2. Berarti kemudian B, rumus laju reaksi V sama dengan, kita bikin K kali konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 ya. Kemudian kita lihat pangkat X pangkatnya 2, berarti N2 pangkatnya 2. Yang X adalah N ya. Yang apa adalah pangkat 0. Kalau pangkat 0 sehingga rumusnya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat 2. Kalau 0 tidak dibuat. Cukup sampai di sini saja. Berarti kita lanjut yang C. Yang tadi C adalah satuan K. Berarti untuk K, berarti rumusnya adalah kita balikkan K sama dengan V per konsentrasi N2 kuadrat. Dan ingat, V itu di sini tidak ada V, di sini ada T. Berarti kita lihat sehingga dapat V sama dengan seper T. Seper T sama dengan konsentrasi N2. Baru kita masukkan 1 per.
Nah, untuk mencari K, ingat konsentrasi yang paling kecil. Konsentrasi yang paling kecil biasanya selalu percobaan yang pertama. Berarti kita lakukan 1 per T. Berarti 1 per 32 dibagi. Konsentrasi N2 saja. N2 yang ini saja. Karena H2 0, jadi tidak dibuat. Berarti 0,02 pangkat 2. Berarti 0,02 pangkat 2. Sehingga didapatkan nilai sebesar 78,125. Ya. Nah, kalau untuk satuannya kita masukkan K sama dengan V, satuannya adalah, ingat satunya selalu adalah molar per second dibagi, ya. Dibagi N, berarti molar, karena pangkat 2, molar pangkat 2. Kita coret ya. Karena ini 1, kita coret 1, sehingga di sini 1, sehingga naiknya menjadi 1 ke atas, berarti molar min 1, second min 1. Jadi itu orde ini adalah molar min 1, second min 1. Lanjut kita pertanyaan yang D. Tentukan laju reaksi jika, katanya di sini 0,04, ini juga 0,04. Berapakah waktunya? Nah, kita langsung masukkan ke rumus yang B. Berarti adalah V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat 2. Kita masukkan, berarti K-nya adalah 78,125 dikali 0,04 kuadrat. 0,04 pangkat 2. Sehingga didapatkan nilai sebesar 0,125 molar per second. Ya, molar per second. Jadi untuk orde H2 0, orde N2 2, rumusnya adalah V sama dengan K kali N2 kuadrat. Sedangkan untuk konstantanya 78,125. Satuannya molar min 1, second min 1. Sedangkan V jika diketahui N2 sama H2 sebesar 0,04. Jadi nilai kecepatan laju reaksinya waktunya adalah sebesar 0,125 molar per second. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sekarang kan di sini waktu, sedangkan ini adalah laju. Ingat rumus di atas ya. V itu sama dengan 1/T. Nah, kalau untuk mencari T sama dengan 1/V, kita masukkan 1 dibagi 0,125. Sehingga didapatkan nilai sebesar 8 second. Jadi ini adalah nilainya adalah 8. Nah, kalau sampai di sini baru V. Yang ditanya di sini adalah waktu. Inilah yang membedakan tadi jika diketahui di data waktu sama di data V. Contoh ketiga. Nah, di mana reaktannya ada 1, 2, 3. Tadi 2 ya. Dan diketahui di sini adalah lagi-lagi adalah waktu ya. Nah, kita lihat untuk mencari orde BrO3 ditentukan, yang ditanya selalu di sini adalah, nah di sini cuma satu ini aja. Berapakah nilai X? Nah, waktu dari X tersebut. Nah, langkah yang paling mudah lah tetap langkah pertama, tetap kita harus melakukan mencari orde. Orde itu adalah pekerjaan wajib, mencari orde. Untuk mencari Br2O3 min, harus melihat orde Br dan H yang sama. Ini sama, ini sama. Jadi kita pakai ini. Jadi kita mencari orde Br2O3 min. Berarti kita mencari orde O3 berarti 0,8 per 0,4 dipangkatkan dengan X. Ingat, ini kita pangkatkan dengan X, ini Y, ini Z. Ya, kita beri ya. Sama dengan, karena ini waktu, ini bawah bagi atas, kalau ini atas bagi bawah. Berarti 150 dibagi 75 sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1. Jadi untuk orde BrO3 adalah 1. Lanjut, kita masuk orde yang kedua adalah orde BR. Nah, orde BR lihat dulu. Ini sama, berarti ini sama. Oke, kita gunakan ini. Ini sama ini. Nah, harus dua-duanya sama. Tidak boleh yang salah satu ya. Ada orde BR min. Berarti yang kita pakai adalah ini kan 1 dan 3. Berarti 0,48 dibagi 0,24
dipangkatkan dengan Y sama dengan. Ini bawah bagi atas. Kalau di waktu, jadi atas bagi bawah. Berarti 150 dibagi 7, 5. 2 pangkat X sama dengan 2. X sama dengan 1. Jadi orde BR min juga dapat 1. Lanjut kita ke orde H. Orde H kita lihat yang sama. Kita lihat untuk lihat BR dan H BRO3 yang sama. Kita lihat BR yang sama 24 24. Nah, ini dia. Ya. Sama 24 24. Itu untuk memudahkan kalian ya. Sama. Berarti yang kita gunakan adalah ini dia. Kita gunakan adalah 0,02 orde H plus. Berarti di sini kita ambil berarti 0,02 dibagi 0,01 pangkat Z sama dengan, berarti ini atas bagi bawah, berarti ini bawah, atas, ini bawah bagi atas, ini atas bagi bawah, berarti 75 per 18,75, berarti 2 pangkat Z sama dengan 4. Z sama dengan 2. Nah, jadi dapatlah orde untuk si BRO3 1, BR min 1, sedangkan H plus adalah 2. Nah, sehingga rumus lajunya kita, untuk mencari X. Nah, tanpa harus mencari nilai K, karena di sini tidak ada pertanyaan K, ya. Karena tidak ditanyakan K, maka boleh kita langsung masuk berdasarkan gunakan rumus persamaan yang ini. Tanpa harus mencari nilai K, karena di sini K tidak perlu dicari, ya. Langsung aja menggunakan ini. Berarti ini kita bagi atas bagi bawah, ya. Bawah bagi atas, ya. Kita bikin. Bawah bagi atas yang pertama 0,2 dibagi 0,8. Ingat, pangkat X. X itu pangkat berapa? Pangkat 1. Tidak perlu ditulis. Kemudian dikali. Ini 0,12 dibagi 0,24. Ingat, ini harus bawah bagi atas, bawah bagi atas, bawah bagi atas. Konsentrasi harus sama semua ya. Di ke bawah bagi atas. Pangkat 1 juga. Kali lagi. Ini 0,4, 0,04 dibagi 0,02. Pangkat Z, pangkatnya adalah 2. Nah, karena di sini diketahui waktu, maka dibalik ya. Ini bawah bagi atas, ini terpaksa atas bagi bawah. Selalu dibalikkan ya. 18,75 dibagi X ya. Kita balikkan. Kita 0, berarti ini dapat 1/4 ya. Dikali dapat setengah. Dikali dapat 2. Pangkat 2. Sama dengan ya, berarti 18,75 per X ya. 2 pangkat 2 berarti 4 ya. 4 bisa dicoret ya sama ini ya, bisa dicoret. Berarti setengah sama dengan 18,75 per X. Jadi X sama dengan berarti 18,75 dikali 2 sama dengan 37,5. Jadi jawaban untuk X adalah sebesar 37,5 karena waktu, jadi satuannya adalah second ya. Jadi perlu diingat dari data percobaan tersebut adalah apakah diketahui waktu atau diketahui laju waktu. Satunya S, laju satunya molar per second. Kalau waktu harus dibalikkan jika konsentrasinya atas bagi bawah, kalau waktunya jadi bawah bagi atas. Kalau untuk laju atas bagi bawah, lajunya juga bawah atas bagi bawah. Ingat, V sama dengan seper T. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.